Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Rizky Ventalaya dari kelas KAP 20.1 cabang Stekom Ungaran pada pertemuan ketiga ini. Next, mengenal bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki kelola dan manajemen ditangani langsung secara perseorangan, dan segala bentuk tanggung jawab dan risiko pastinya akan ditanggung secara pribadi, sehingga biasanya modal yang dibutuhkan tidak begitu besar. Ini adalah bentuk sederhana dan cepat memulai usaha. Contohnya adalah Budi adalah seorang tukang kayu memiliki bisnis kayu, yang mana memiliki perabotan yang dikelola sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Dan semua keuntungan dan tanggung jawab bisnis ini adalah milik Budi secara pribadi. Persekutuan firma adalah badan usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih atas dasar kerjasama. Contoh perusahaan firma yang ada di Indonesia adalah perusahaan Puma, perusahaan Nike, dan perusahaan firma hukum. Mitra firma berbagi tanggung jawab dan keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah bentuk badan usaha yang ada di dalamnya berisi pemilik aktif dan pasif. Pemilik aktif adalah orang-orang yang bekerja sama mengelola usaha, sedangkan pemilik pasif adalah orang yang hanya menyumbangkan modal saja. Contohnya, Tono sebagai mitra komanditer menyediakan modal besar untuk membuka restoran mewah. Sedangkan mitra komplementer, Anton, mengelola operasional harian restoran dan bertanggung jawab atas manajemen. Tono hanya berperan sebagai investor dan tidak terlibat dalam manajemen sehari-hari yang dilakukan oleh Anton. Next, perseroan terbatas adalah badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham, sedangkan yang dianggap pemilik perusahaan adalah orang yang menanamkan modal tersebut besar. Di dalam perusahaan yang berbentuk PT, modal saham bisa diperjualbelikan sesuai perjanjian. Pemilik saham memiliki kewajiban terbatas terhadap utang perusahaan, dan PT sering digunakan untuk bisnis besar dan kecil. Contoh PT Swakarya Tunggal, perusahaan manufaktur yang memproduksi pakaian, dan misalnya PT Mega Jaya Sentosa, perusahaan distribusi barang elektronik. Perusahaan negara umum dalam kurung umum. Perum adalah badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan maslahat. Untuk badan usaha jenis ini, semua modalnya murni dari pemerintah, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada jalinan kerjasama bersama pihak swasta. Tujuan lainnya juga untuk memberikan pelayanan umum terkait dalam berbagai sektor seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi. Contohnya adalah perusahaan umum listrik negara atau PLN yang mengelola penyediaan listrik nasional di Indonesia. Contoh lainnya juga adalah PTPN, yaitu perusahaan umum perkebunan Nusantara yang bergerak dalam sektor perkebunan. Koperasi, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan. Contoh koperasi karyawan mandiri yang dimiliki oleh karyawan untuk membeli produk dan layanan secara kolektif. Next, laporan neraca. Laporan neraca adalah data yang memperlihatkan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Datanya berisi tentang nilai dan posisi aktiva serta pasiva yang akhirnya harus seimbang. Ini contohnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.